Selamat pagi Bapak Ibu saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru yang dapat kita nikmati, bahkan bersama-sama dengan Sobat Messenger kita mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan kehidupan orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur, sungguh oleh anugerah Tuhan pagi hari ini Kau karuniakan kepada kami satu kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan sukacita Engkau berikan kepada kami yang menjadi satu pertolongan di dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Mengucap syukur bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Sungguh, Roh Kudus yang berikan pencerahan pengertian kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca kami renungkan. Kami simpan dalam hati dan jadi satu tuntunan kehidupan bagi kami, orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger, diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal ke-25 ayat ke-31 hingga ke-40. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan jawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan. Dalam sebuah lomba pacuan kuda, semua kuda yang ditumpangi oleh joki-joki, mereka berlari sedemikian kencangnya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadi nomor 1 dalam lomba pacuan tersebut. Di dalam tengah-tengah lomba pacuan kuda, seorang joki yang bernama Joni, dia terlempar dari atas kuda. Sehingga ketika kuda itu masih berlari dengan kencangnya, Joni ini, dia terlempar di sisi dari kudanya. Seorang joki yang dekat dengan Joni, dia melihat peristiwa itu, sambil berlari, sambil berlomba dengan kudanya, joki ini kemudian mengulurkan tangannya, menjangkau
Joni dan kemudian mendorongnya untuk supaya dia kembali ke atas kudanya. Namun apa yang dilakukan terlalu kuat sehingga Joni malah terlempar ke sisi seberang kudanya. Masih di dalam posisi terlempar di sisi kuda yang lain. Dan kembali ada seorang joki yang dekat dengan Joni. Dia kemudian mengulurkan tangannya kembali dan menjangkau Joni, mendorongnya untuk naik ke atas. Dan kali ini Joni berhasil untuk duduk di atas kudanya dan terus melanjutkan lomba pacuan kuda. Dan yang sangat mengherankan adalah Joni menjuarai lomba pacuan kuda ini. Semua orang yang melihat begitu terperangah, begitu kagum, sudah hampir jatuh dari kuda, tetapi kemudian dia bangkit dan kemudian menjuarai lomba pacuan kuda ini. Dalam sebuah wawancara, Joni kemudian berkata demikian. Sungguh, saya berterima kasih karena ada uluran tangan dari 2 orang rekan joki yang ikut berlomba dalam pacuan itu. Mereka sudah menghindarkan aku dari luka parah. Bahkan mereka menghindarkan aku dari kematian. Bahkan karena uluran tangan itu juga memungkinkan aku untuk menjadi juara di dalam lomba pacuan kuda ini. Joni menyadari bahwa dia dapat menyelesaikan lomba pacuan kuda ini karena ada orang-orang lain yang mengulurkan tangan membantunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai murid-murid Kristus, kita wajib untuk mengulurkan tangan kita, memberikan pertolongan dan kasih kepada sesama. Hukum kasih mengatakan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan inilah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengasihi Dia, maka kita juga harus mengasihi sesama sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang kita baca, Yesus mengajarkan kepada para murid, kepada mereka yang mengikuti Dia, bahwa ketika pada akhir zaman, pada masa penghakiman nanti, semua orang akan dibawa di hadapan Tuhan. Dan di sana mereka akan diperlihatkan kembali. Apakah dalam kehidupan mereka di dalam dunia ini, mereka mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan bantuan kepada sesamanya. Yesus menggambarkan di sana, di dalam masa penghakiman sang raja kemudian memisahkan antara domba dan kambing. Dan domba adalah orang-orang yang dalam kehidupannya mereka memperhatikan apa yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan, maka mereka akan mengulurkan tangannya untuk memberikan bantuan dan pertolongan. Dikatakan demikian di dalam ayat ke-40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ketika kita mengasihi, mengulurkan tangan kepada sesama kita, membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Di sisi yang lain, Tuhan memberitakan kepada kita untuk mengasihi sesama. Melalui diri kita inilah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus untuk membagikan kasih yang kita terima kepada mereka yang membutuhkan. Kita menjadi anak-anak Tuhan, murid Kristus yang siap mengulurkan tangan kita kepada mereka yang membutuhkan. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini, ada banyak orang yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka. Mereka sedang mengalami masa-masa sulit. Mungkin mereka kelaparan. Mereka membutuhkan makanan. Mungkin mereka sedang sakit dan membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Mungkin ada orang-orang sekitar kita sedang berduka, bersedih karena berpisah dengan orang yang dikasihi. Mereka membutuhkan hiburan, penghiburan, dukungan, kekuatan dari kita. Siapkah kita untuk mengulurkan tangan kita kepada mereka? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali sebagai orang-orang percaya. Kita wajib, kita didorong untuk mengulurkan tangan kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong, untuk mengasihi, untuk membantu orang-orang yang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari kami tidak hidup seorang diri. Ada banyak orang, ada banyak pribadi yang ada di sekitar kami. Ajar kami memiliki hati yang peka untuk siap mengulurkan tangan kami untuk menolong, untuk membantu, untuk mengasihi, untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi mereka yang ada di dalam masa-masa sulit, dalam pergumulan yang berat. Berikan hikmat, berikan kepekaan hati, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan tepat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Berkati ya Tuhan, untuk hari demi hari yang dijalani kami Sobat Messenger. Kami terus diajar, kami terus diberikan pertolongan dari Tuhan. Siap sedia mengulurkan tangan kami untuk membantu sesama kami. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam segala usaha pekerjaan kami, studi kami, aktivitas kami, bahkan pelayanan kami. Tuhan Yesus, Engkau berikan pertolongan sehingga semua yang kami lakukan mendatangkan keberhasilan. Bahkan semua perjalanan-perjalanan kami, Tuhan tuntun pimpin langkah kami, sehingga keselamatan semata yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami, saudara dan kerabat kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan Yesus akan berikan kesembuhan, pemulihan. Bagi mereka yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Bagi mereka yang bergumul dalam kehidupan masa-masa sulit, Tuhan Yesus akan berikan hikmat jalan keluar, bahkan mendorong kami untuk dapat mengulurkan tangan kami, memberikan pertolongan dan bantuan. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga pelayanan Kristen, baik rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, pusat-pusat rehabilitasi. Sungguh Tuhan, Kau akan berikan pertolongan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh terlibat dalam berbagai rupa-rupa pelayanan bagi masyarakat ini. Mereka memberikan yang terbaik, berikan hikmat, kesabaran, kesungguhan, bahkan sukacita di dalam melayani
setiap mereka yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Berkati untuk setiap pengelola, senantiasa Tuhan berikan hikmat, mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang boleh mendukung jalannya lembaga-lembaga pelayanan ini melalui dana, melalui daya, melalui doa. Tuhan juga mau berkati sehingga lembaga-lembaga pelayanan Kristen ini terus mendatangkan berkat, mendatangkan pemulihan, kesehatan, kekuatan, kebaikan bagi mereka yang dilayani. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai sarana prasarana yang digunakan. Sungguh Tuhan Kau akan campur tangan sehingga di dalam berbagai rupa-rupa pelayanan ini Tuhan hari demi hari Kau perlengkapi, Kau tambahkan sehingga pelayanan ini semakin lebih baik lagi kepada banyak jiwa yang dapat ditolong, yang dapat dilayani. Berkati untuk rupa-rupa lembaga pelayanan Kristen yang ada di Indonesia ini, baik kesehatan, panti asuhan, panti jompo, pusat rehabilitasi, dan yang lain-lain. Senantiasa Tuhan memberkati semua yang dikerjakan itu mendatangkan kebaikan pemulihan bagi sesama, bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati ya Tuhan untuk lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Senantiasa Tuhan akan campur tangan, ada satu kurikulum yang jelas bagaimana anak-anak Tuhan, bagaimana generasi di dalam negara kami Indonesia ini dididik, dibina, diasuh dalam pengenalan akan Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Baik, sehingga dijauhkan dari berbagai rupa-rupa pengajaran yang radikal yang mendatangkan perpecahan di dalam negara kami Indonesia. Dan ajar generasi kami Indonesia ini satu beradaban, etika moral, saling mengasihi, saling menghormati, dan toleransi dalam berbagai rupa-rupa perbedaan. Dan kami adalah satu Indonesia. Berkati para guru dalam mengajar, Tuhan berikan hikmat, kreativitas, dan kesungguhan dalam mengajar setiap anak-anak. Mereka terus dibekali dengan pengetahuan, dengan keterampilan, bahkan satu etika moral yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan di tengah masyarakat. Berdoa untuk segala kebutuhan dana, sarana prasarana, Tuhan Yesus juga akan cukupkan di tengah berbagai kesulitan, pergumulan, krisis yang dihadapi oleh negara kami Indonesia. Pemerintah memiliki hikmat bijaksana dalam menjalankan program-program pendidikan yang membentuk satu generasi Indonesia yang baik. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menerangkan kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang siap mengulurkan tangan untuk menolong, mengasihi, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, karena berkat-Nya begitu limpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, sebagai orang-orang percaya, kita wajib untuk mengulurkan tangan kita, menolong, membantu, mengasihi sesama kita yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Sehingga melalui kesaksian kehidupan kita, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati kita semua.